Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Wal habbu dzu asfi war raihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. ثم قال الله تعالى أيضا في الصلاة الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. فاسمعوا أيضا kama qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, para nenek mama, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang dan didahulukan selangkah, para pemuda, terutama menjadi harapan bangsa, harapan agama, dan tentunya kelak menjadi harapan penuh orang tua nanti, berguna di hari-hari tuanya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga saja kita yang hadir Allah berkati kita dan teriring niat serta doa kita yang amal di dunia kita sesuai dengan niat kita, iringan langkah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal ibadah yang kita lakukan. Lahir dari lubuk hati yang paling dalam, keikhlasan kita muncul sehingga kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin, insyaallah. Dan memudahkan Allah setelah itu apa aktivitas kita yang belum tuntas tadinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di 7 Rajab hari ini kembali kita melalui di atas mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua tanpa terkecuali, sama-sama kita hendaknya kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka mencari maghfirah Allah dan menuju tubuh ila Allah, tobat kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita sejenak mengingat-ingatkan kita atas usia takwa kita pada Jumat yang lampau. Salah satu firman Allah yang kita ambil itu adalah surat Al-Ansar, surat yang ke-59, seperti yang kita sampaikan di awal mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah menghimbau kita dengan panggilan yang lembut. Allah menyeru kita dengan penuh husnuzan. Kata beriman orang itu tanda yang penting Allah baik sangka kepada kita kaum muslimin. Allah panggil kita tidak saja tentang perintah takwa, tapi begitu banyak amalan-amal yang akan disuruh kepada orang yang beriman. Allah suruh kita dengan panggilan yang lembut. Kayak berpuasa, kita dipanggil dengan yang lembut. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita kembali melanjutkan cerita kita tentang takwa ini, adalah satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan dengan kalimat yang satunya lagi. Ketika orang berbicara takwa, iman di situ nggak bisa lepas. Ketika orang berbicara iman, takwa pun harus ngikut. Jadi antara iman dengan takwa kaum muslimin rahimakumullah, takana kita cenderung orang tua sarupula ba'awu aja tabian. Coba kita perhatikan awal dengan tebing. Jangan coba-coba kita pancung awu yang dari tabiang sebantali longsor itu tanggung lewat. Antara iman dengan takwa, mahwal iman. Apa itu iman? Sesuatu yang betul-betul mengkristal pada sanubari kita, hati kita. Tidak bisa tawar, tidak bisa nego, tidak bisa jago-jago dalam hal itu. Atas disu, di kalbi, benar-benar melekat pada kalbi kita. Tidak ada yang lebih daripada iman. Bahkan dalam hadis arba'in itu kaum muslimin rahimakumullah, suatu kisah diceritakan, diriwayatkan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat, datang salah seorang orang tua yang dengan datangnya itu penuh mengherankan perasaan para sahabat ketika itu. Subuh kita duduk gini. Datang orang tua dengan berambut panjang, dilatani tangan di telutut Nabi. Ini bertanya kepada Nabi, hai Muhammad, mahwa iman? Coba terangkan kepadaku apa itu iman. Nabi membacalah iman itu adalah apa yang kita lakukan sebanyak 6 tadi. Diterangkan ke 6-6-nya. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita tinggal sejenak. Sudah seharusnya, sudah sepatutnya, bahkan wajiblah hukumnya bagi seorang mukallaf kalau dia tidak mengetahui 6 poin dari kategori arkanul iman ini. Kita ulangi, sudah sepatutnya, wajib bahkan hukumnya kalau orang yang sudah mukallaf titiknya, titelnya tidak tahu dengan rukun yang 6 ini, sudah keterlaluan. Jangan-jangan kita dapat pelajaran waktu kita sekolah saja. Tidak ada salahnya kita ulang-ulang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Kaum muslimin rahimakumullah, iman kepada Allah itu tidak seobah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan tidak semudah kita mendengar, butuh kita perjuangan. Apalagi zaman sekarang, itulah yang banyak menggoncang seluruh umat, terlebih lagi umat Islam, keyakinannya.
Kita ngaku iman kepada Allah, tapi lebih banyak kita takut kepada hal-hal yang sifatnya diciptakan oleh Allah sendiri yang akan menyerang orang yang mengaku beriman kepada Allah. Tasdiqu biqalbi, betul-betul dia letakkan, dia yakini, berasal dari hatinya. Kalau sudah seperti ini, mohon maaf kaum muslimin, kita sama-sama kembali dalam rangka ta'awanu 'alal birri, dalam rangka mengingatkan, bukan menceramah, bukan mengajar, tapi kok takaluk sama menjagoan, lupa sama mengingat. Orang yang beriman betul-betul ya amantu billah wa rusuli wa malaikat, dimanapun ia berada, dia akan pegang suatu prinsip, tidak ada corona. Artinya apa? Maksudnya di sini bukan corona yang membuat orang mati, kan banyak itu yang menjadi gentayangan sekarang. Dikit-dikit corona, orang mati gara-gara corona. Bukan. Di lain sisi, dulu-dulunya pernah kita sampaikan, corona itu kalau kita logikakan kaum muslimin rahimahumullah, sama seperti kita pergi ke tempat wudhu, ada keran di situ. Ini logikanya. Kita pergi ke tempat wudhu, kita ambil wudhu, kita putar keran, keluar air di keran tadi. Sekarang pertanyaan ilmu yang bisa kita ambil dari itu, apakah keran ini yang menghasilkan air? Tidak. Berarti corona ini apa? Adalah suatu ciptaan Allah. Terserah sebutan namanya apa. Yang penting, satu pesan kita ingatkan, bukan corona yang membuat orang mati. Kalau ada pemikiran orang muslim yang mengatakan corona yang membuat orang mati, laurenja akidah harus kete. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya disampaikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik datang, buruk datang, semuanya itu datang dari Allah, bukan dari corona. Mati kita bukan karena corona, memang aja melalui corona tadi. Bapak kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian kita kembali kepada hadis arba'in tadi, ketika Nabi ditanya oleh salah seorang orang tua tadi, Nabi menerangkan, kalau memang betul-betul itu yang ditanya, apa itu iman? Yaitu ia mengaku iman kepada Allah dimanapun ia berada. Apapun keadaan kondisinya, apapun yang menyakitinya, dia akan tetap berpegang kepada Allah. Dia akan tetap minta kepada Allah. Allahus Samad. Kan itu yang kita baca di dalam surat Al-Ikhlas. Allah tempat meminta. Jadi kaum muslimin rahimahullah, selama ini harta benda kita hilang, yang sifatnya material kita sibuk pusing awak. Banting-banting keringat, kita habis hari kita ngerjain ini hanya untuk mencari materi. Ketika hilang, udah ketemu, bahkan cari orang lain. Ini yang lebih parahnya. Untuk apa orang lain ini? Untuk mencari-cari lo di mana letak barang. Sia yang ambil, sia yang ikut. Nauzubillah, pula jauh salahnya kita ini. Allahus Samad. Allah tempat minta pertolongan, minta bantu pada Allah. Yang kedua dalam kajian hikmah, likulli syai'in bil hikmah. Kalau memang barang berupa materi itu tidak bisa ketemu oleh kita, ini contoh dalam kehidupan kita kaum muslimin, memang tidak pernah ketemu sama kita, introspeksi, larian dari kaji muhasabah diri. Mungkin selama kau tidak pernah infak, mungkin selama kau sedekah tidak pernah, zakat tidak pernah dikeluarkan. Bisa saja Allah mengeluarkan tegurannya melalui HP awak yang hilang. Jadi kaum muslimin rahimahumullah, singkat cerita, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, dia tidak mau berlebihan. Bahasa orang sekarang tidak terlalu baper, tidak terlalu berlebihan. Memang virus itu ada, memang penyakit itu ada, bukan berarti menjauhkan kita daripada Allah. Nah, itu yang menjadi buah introspeksi untuk kita kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian takwa. Setelah Rasulullah menjelaskan kepada orang tua tadi panjang lebar ke 6 rukun, orang tua itu jawab, engkau benar wahai Muhammad. Kita lanjut dengan takwa. Jadi apa hubungan antara iman dengan takwa kaum muslimin rahimahullah? Kalau kita artikan takwa di sini itu adalah takut. Kesimpulannya, antara iman dengan takwa, biar bangunan ini megah, kokoh, rancak ini dengan takwa.
Kita contohkan lagi. Iman itu ibaratkan bangunan yang berasal dari keinginan seorang hamba. Ini logikanya. Kita ingin membangun masjid. Namanya manusia sosial memiliki keinginan, kemauan terus. Dia hiaslah masjid. Dirancak, main perlu ditukar. Kalau waduh catnya yang kurang dicat balik biar rancak bagus. Megah, wah indah kelihatannya. Tapi satu sayang, orangnya nggak ada, jamaahnya kurang. Ketika orang azan yang dekat-dekat nggak datang, ini sama saja kita bangunan bohong. Artinya apa? Ketika iman kita perkuat, amalan harus kita kerjakan. Jadi antara amalan dengan takwa ibaratkan satu tempat. Iman itu adalah tempat, jembatannya takwa. Mana itu? Terdapat dalam arkanul Islam. Kita kerjakan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita kembali mengingat kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan ini akan tuntas. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wa la nihayah, kata salah seorang penyair mengatakan, sesuatu yang kita lewati kita harus bertanggung jawab untuk melewatinya tadi. Kita akan harus bertanggung jawab. Kita berani hidup, kita juga harus berani mati. Jadi antara takwa dengan iman kaum muslimin, kita ulangi sekali lagi, iman itu adalah sesuatu yang kita pertahankan dari batin kita, takwa adalah amalan-amalan kita. Makanya nggak salah Imam Al-Qusairi sampaikan takwa itu dibagi dalam 4 bentuk berdasarkan simbol hurufnya. Tahap pertama takut. Dalam pendapat lain dikatakan tawadhu, orang yang rendah hati, dia nggak mau sombong, nggak mau menghina, nggak mau ini, saling tenggang rasa. Yang kedua qanaah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Waro, dia berhati-hati baik dalam bertindak, baik dalam memutuskan sesuatu ataupun berbuat. Jadi kaum muslimin ketika ia mau melakukan sesuatu, planning ke depannya itu ada, tidak untuk dunia saja. Seperti orang pedagang memasang prinsip dalam teori ekonominya, orang pedagang itu kan berprinsip seperti ini, pergi dengan modal yang sedikit, bagaimana nanti pulang yang sebesar-besar. Itu bagus. Dan alangkah lebih bagusnya teori ekonomi ini kita pakai juga untuk kehidupan kita dalam rangka bertakarub ila Allah. Bukankah dunia ini, bukankah bumi yang terhampar luas ini juga adalah sawah ladang kita? Jadi sawah ladang kita bukan selagi untuk dunia kita saja, Pak. Kita berbuat baik saja, itu sawah ladang kita. Apalagi kita iringi dengan niat tadi, amalin dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Kita iringi dengan niat kita, innamal a'malu binniyat, dengan tulus dan ikhlas. Yang terakhir kata Imam Al-Qusairi, yaitu adalah yakin. Seseorang yang mau beristihad ataupun yang sudah beristihad, ingat ya Bapak kaum muslimin, kembali kita mengulang-ulang, orang yang beristihad itu jauh lebih mudah daripada orang yang sudah beristihad kemudian dia mempertahankan jauh lebih berat daripada berjuang. Selamat untuk kita kaum muslimin rahimakumullah yang tidak pernah meninggalkan suruhan Allah, yang selalu meninggalkan larangan-larangan Allah, dan selalu mengisi majelis taklim. Mudah-mudahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ini betullah yang dimaksud oleh Allah, ini betullah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah melalui hadisnya. Ittaqillah, iringilah haitsuma kunta, iringilah perbuatan-perbuatan buruk, nostalgia pahit kita zaman lalu dengan perbuatan yang baik. Contoh, awak dulu coba main, menghabis-habiskan waktu, sholat 5 waktu tidak pernah dikerjakan. Ya nak, 5 waktu padahal itu cuma 5 waktu, sedangkan pekerjaan yang lebih berat banyak, sanggup kita. Kata Rasul, ittaqillah haitsuma kunta. Kalau Allah sadar tentang hal itu, kita pertahankan. Jangan pernah kita biarkan. Dan bersyukurlah kepada kita yang masih ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kemudian yang terakhir, salat itu adalah tempat pengaduan kita, hasrat kita kepada Allah. Kepada siapa lagi kita mengadu? Apalagi maghrib, apalagi isya,
Salat itu Bapak kaum muslimin kan ada tingkatannya. Ibaratkan orang naik tangga, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Jadi yang banyak kita perhatikan di salah pemahaman kita luruskan kembali. Yang paling tinggi nilai afdal dari ibadah salat yang 5 waktu itu subuh. Maka pejuang-pejuang subuh selamat, semoga kita yang mendapatkan gelar pejuang subuh. Kemudian apalagi Isya. Jadi jangan salah arti, kita bukan maghrib. Kaum muslimin maghrib itu semua orang kayaknya bisa. Jadi bapak kaum muslimin yang kita ahlul ibadah, bisa awak maghrib jangan pulang, lu tunggu sampai Isya. Setelah Isya apa? Asar. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan kita yang baik-baik yang kita lakukan sesuai petunjuk baginda Rasul membimbing kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak maaf aku lupa lihat astaghfirukum fastabiqul khairatul yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun fattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sampaikan begitu banyak yang kita cari, kemegahan, kemewahan, kesuksesan di permukaan bumi ini. Allah pun sampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang akan kita anggap itu sebuah kebohongan? Seseorang apabila mencari kepuasan demi kepuasan, kepuasan demi kepuasan, kesuksesan demi kesuksesan, suatu saat penyesalan akan datang kepada dirinya. Kapan itu? Hatta zurtumul maqabir, masuk dia ke dalam liang kubur, baru dia akan sadar. Ketika ia mencari sebuah kesuksesan selagi hayat masih kandung badan, dia tak akan pernah siapa dirinya. Man huwa min aina anta ilaina anta, dari mana kita, anda kemana kita? Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah dan ditegur oleh Allah, setidak-tidaknya orang yang beriman, orang yang memiliki akal sehat akan mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya selagi hayat masih di kandung badan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amilid rabbihim lana bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsirna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.